Apa kabar jemaat Tuhan? Saya berdoa biar kiranya semua boleh dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kalau kita dalam pemeliharaan Tuhan maka kita percaya anugerahnya cukup bagi kita. Terima kasih untuk tim yang melayani dan semua tim yang di Cideng. Tuhan berkati. Saudaraku, pada hari ini saya akan mengajak kita belajar dari satu tema ya. Sebenarnya tema ini sudah dinyanyikan di lagu tadi, di lagu pengantar firman. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah penyertaan Tuhan melebihi keberhasilan di dunia. Penyertaan Tuhan melebihi keberhasilan di dunia. Nah, adapun teks yang akan kita baca daripada kesempatan ini adalah di Keluaran 33. Saudara silakan baca lengkap. Malah saya sarankan Anda baca pasal sebelumnya ya. Beberapa pasal sebelumnya bahkan. Tapi hari ini karena waktu kita akan baca ayat yang saya pilih. Ya, kita mulai dari ayat pertama. Sekali lagi judul kita adalah penyertaan Tuhan melebihi keberhasilan di dunia. Keluaran 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kita lompat ke ayat 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Perhatikan ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, perhatikan, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat 17, kita tutup dengan ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Saya ceritakan sedikit latar belakang daripada peristiwa ini. Ya. Sebelum Keluaran 33, peristiwa di belakangnya tentu adalah ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ini peristiwa fenomenal ya. Mereka menyeberangi Laut Teberau yang terbelah dua. Kemudian air yang pahit berubah menjadi manis. Apalagi mana turun. Setiap pagi dari langit mereka pungut dan mendapat makanan. Apalagi Tuhan pimpin bangsa ini yang baru keluar dari perbudakan. Yang tidak terlatih tapi budak, bukan tentara. Tapi mengalahkan bangsa Amalek. Itu peristiwa-peristiwa yang dahsyat saudaraku. Itu peristiwa-peristiwa yang fenomenal. Maka bangsa ini sampai kepada Gunung Sinai. Disebut Gunung Allah. Mengapa disebut Gunung Allah? Karena di gunung ini Musa naik menghadap Tuhan dan dia membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah.
Ya bahkan sebenarnya di gunung ini juga dahulu Musa itu Tuhan panggil ya, peristiwa semak yang menyala itu. Karena sebutan lain di gunung Sinai adalah gunung Horeb. Ada yang menafsirkan bahwa itu satu gunung yang sama tetapi dua sisi yang berbeda. Jadi satu disebut Sinai, satu disebut Horeb. Itu sangat biasa terjadi. Kalau gunung itu begitu besar, kakinya itu melebar kemana-mana. Disebut gunung Allah. Nah itu adalah menjadi latar belakang daripada pasal 33 ini. Musa sedang naik ke gunung Sinai untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan, untuk mendapatkan dua loh batu, untuk mendapatkan pengaturan-pengaturan tentang kemah suci. Yang di dalam Keluaran itu 12 pasal tidak kurang. Dijabarkan tentang berbagai peraturan-peraturan. Itu di pasal 20-31. Nah rupanya saudaraku, sesudah peristiwa yang fenomenal yang Israel saksikan langsung, mereka mengalami langsung, tetap penantian mereka di kaki bukit itu mereka nilai terlalu panjang. Penantian mereka di bawah kaki bukit mereka merasa kelamaan. Berapa lama? 40 hari. 40 hari itu rasanya sudah terlalu lama buat mereka. Ya, sehingga apa yang terjadi, bahwa itu mereka memaksa Harun bikinkan patung emas anak lembu. Ya, mereka keluar dari Mesir dengan bawa banyak emas. Oleh karena Anda baca nanti di Keluaran di awal lah, bagaimana orang Mesir menyerahkan emas kepada mereka waktu mereka keluar. Ya, itu Tuhan yang gerakkan hati mereka. Mereka paksa Harun buat itu anak lembu emas. Jadi kita melihat di sini saudaraku, kejenuhan disertai dengan rasa panik itu efeknya luar biasa. Seolah-olah semua peristiwa fenomenal mereka alami itu terlupakan ya. 40 hari itu gak sanggup mereka nunggu lebih lama lagi. Waduh. Ya. Sekilas ini kayaknya bisa dipahami ya. Mengapa? Ratusan tahun bangsa ini diperbudak di Mesir. Bergenerasi-generasi mereka itu budak di Mesir. Jadi semua orang rombongan besar itu yang berjalan di padang gurun. Itu semua lahir di Mesir. Jadi dari lahir itu udah statusnya udah jelas. Di bawah penindasan perbudakan daripada bangsa Mesir. Jadi sekilas bisa dipahami ya bahwa mindset itu gak gampang berubah dalam waktu singkat ya. Sehingga waktu mereka melihat, wah ini Musa mana nih kok gak turun-turun. Harun buatkan itu Allah buat kami. Mengapa? Karena kami di Mesir kami melihat Allah itu adalah patung-patung. Waktu kami di Mesir kami melihat setiap bangsa-bangsa menyembah Allah-Allah mereka yang ada fisik ada wujud. Jadi buatkan kami anak lembu emas untuk kami sembah, untuk memimpin kami, untuk menjadi Allah kami. Ini Allah buatan. Wah saudaraku. Mungkin sekilas bisa dipahami. Ya. Tetapi di sini kita belajar, perhatikan. Bahwa segala mujizat, segala pengalaman-pengalaman itu tidak otomatis menjadikan seseorang yang itu mempunyai hati yang baru dan beres di hadapan Tuhan. Mujizat-mujizat yang dialami dan pengalaman tidak langsung menjadikan seorang ciptaan baru. Tapi hanya hidup yang diperiksa oleh firman, hidup yang dikuduskan oleh firman, hidup yang dituntun oleh firman Tuhanlah yang bisa memberikan hati dan pikiran yang baru. Hati pikiran yang dibaharui. Ini yang kita belajar di poin ini. Saya lanjutkan kepada peristiwa di Keluaran 33. Mereka menjadi panik, mereka menjadi tidak sabar, dan mereka memilih hidup seperti bangsa-bangsa lain. Kita tadi sudah baca ayat di atas ya. Bagaimana Musa katakan, kami ini, aku dan umatmu ini, kalau Tuhan tidak menyertai, bagaimana kami dibedakan dari bangsa lain? Ya, silakan nanti lihat baca kembali di ayat ke-17. Bagaimana kami dibedakan dari bangsa lain? Ini hati yang Musa tangkap, Musa mengerti. Tapi bangsa Israel, mereka panik. Mereka tidak sabar, sehingga mereka memilih untuk hidup seperti bangsa lain. Bukan lagi bangsa yang kudus, yang di set apart buat Tuhan. Yang dipisahkan buat Tuhan. Ini sebenarnya menjadi gejala manusia segala zaman.
Termasuk sekarang saudaraku. Yaitu orang-orang yang mengidentifikasi dirinya anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Aku orang percaya. Tapi ketika dia menjadi panik dan tidak sabar oleh karena situasi. Nah ini dia. Ini gejala segala zaman. Ketika dia menjadi panik. Nggak sabar sama satu situasi. Maka dia itu bisa memilih hidup seperti bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Dia bisa memilih hidup seperti cara orang dunia hidup. Jadi sebenarnya kalau orang berkata, aku anak Tuhan, aku umat Tuhan. Tapi belum pernah dites dia punya daya tahan, kesabaran dan penantian kepada Tuhan. Kita tidak tahu apakah orang yang menyebut dirinya anak Tuhan itu juga akhirnya akan memilih hidup seperti cara orang dunia hidup ketika kepepet. Nah saudara, ini latar belakang singkat dari Keluaran 33. Ya, nah sebenarnya yang begini cocoknya itu di Bible class. Ya, kita rindu nanti kita akan buat kelas Alkitab mingguan yang semua jemaat Tuhan boleh datang belajar. Nah itu khusus bahas topik-topik begini. Ya, ini lebih cocok sebenarnya di Bible class. Saya lanjutkan. Tokoh yang kita simak, tokoh yang kita soroti, kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah Musa. Ya, tentu tadi kita sudah baca ya. Nah Musa ini seorang yang kehidupannya begitu kaya. Kehidupannya begitu kaya akan kisah. Sebenarnya salah satu anak saya itu, cowok itu saya mau kasih nama Moses. Karena berkesan sekali tokoh ini di Alkitab buat saya. Ya, satu lain hal tidak dapat izin saudara. Musa ini hidupnya kaya sekali kisahnya. Dibagi dalam 3 fase kehidupan. Nah perhatikan, 40 tahun pertama itu di gemerlap istana Firaun. 40 tahun kedua itu di padang penggembalaan Midian yang sunyi. Waduh, jadi begitu tinggi tiba-tiba boom. 40 tahun yang ketiga adalah masa-masa yang penuh dengan hati yang lembut, setia, melayani, memimpin umat Tuhan menuju tanah Kanaan. Wah menarik sekali. 3 fase kehidupannya itu menarik sekali. Nah 40 tahun yang pertama di istana dari satu kerajaan terbesar pada masa itu. Satu kerajaan paling berkuasa pada masa itu. Sebagai seorang pangeran. Tentu dia belajar pendidikan terbaik. Ya bahkan sangat mungkin pendidikan militer dan sebagainya. The best pendidikan. Ya. Tetapi di 40 tahun yang kedua. Di padang penggembalaan yang sunyi di tanah Midian. Disitulah sebenarnya pembentukan dan pendidikan yang sejati itu membentuk dia. Sehingga Musa itu menjadi seorang yang humble and gentle. Nah, firman Tuhan katakan dia itu paling lembut hati. Sehingga di sanalah dia siap untuk dipakai Tuhan. Bukan ketika 40 tahun di istana. Justru dia menjadi orang yang sangat meledak-meledak. Dia harus melarikan diri oleh karena pembunuhan. Tetapi di 40 tahun yang sunyi, Tuhan membentuk dia. Nah apa yang kita pelajari di sini saudaraku? Seringkali Tuhan memahat hidup kita, membentuk kita bukan di masa-masa yang indah-indah. Tapi di masa sukar, masa penuh gejolak, di masa penuh kesunyian bahkan. Di situ Tuhan mendidik hati kita. Oh saudaraku, peluk erat ketika Anda tahu Tuhan sedang mendidik Anda. Peluk erat. Di Bilangan 12 dikatakan Musa adalah seorang yang lembut hati dan setia dalam segenap pekerjaan di rumah Tuhan. Sehingga ketika Miriam dan Harun gak tahu karena apa dan kenapa tiba-tiba dia kok berani-berani mau sidang Musa begitu. Musa gak bela diri. Sampai Tuhan yang ngomong, ini hambaku ini paling lembut hati. Dan paling setia di pekerjaan di rumahku. Berani sekali kalian dakwa dia. Waduh. Sampai Miriam dan Harun itu. Miriam itu dikatakan kena lepra. Ya. Musa berdoa Tuhan ampuni dia. Tuhan ampuni ya. Saya katakan juga tadi bahwa Musa seorang yang humble. Nah saya mulai masuk kepada tema kita. Mengapa saya katakan bahwa dia orang yang humble? Di dalam kerendahan hati Musa, dia tahu
Hadirat Tuhan lebih daripada keberhasilan di dalam hidup, di dalam perjalanan. Perhatikan tadi di dialog yang kita baca di Keluaran 33. Musa berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang sertai, jangan suruh kami berangkat. Tuhan menjamin di ayat 1, malaikat aku utus, itu bangsa tetap aku halau. Aku udah janji, pasti ku genapi, udah berangkat. Tapi Tuhan, Musa berkata, ini seperti kalimat doa syafaat ya. Ini syafaat dari seorang Musa buat bangsa Israel. Luar biasa indah saudara. Dalam kerendahan hati dia tahu. Kalau sekedar berhasil masuk ke Kanaan. Tapi gak ada penyertaan Tuhan. Itu nothing. Itu gak ada arti. Jadi kita perhatikan di sini saudaraku. Kerendahan hati yang sejati adalah menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Dan perhatikan, sia-sia saja berhasil di dunia jika tidak diperkenan Tuhan. Saya ulangi, sia-sia saja berhasil sampai kepada tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tapi kalau tidak diperkenan Tuhan, itu kerendahan hati yang sejati. Sebaliknya, ada sebaliknya ya. Kesombongan yang paling ketara adalah ketika seseorang merasa bisa jadi baik, mulia, suci, tanpa perlu Tuhan. Nanti kita akan bahas di ujung khotbah ini. Pertanyaannya untuk kita saudaraku dalam perjalanan kita sebagai orang percaya mengikut Tuhan. Ini pertanyaan buat kita, buat hati saya. Kita ini merindukan wajah Tuhan atau mencari janji-janjinya aja. Tiap kali kita datang kepada Tuhan, kita merindukan wajahnya, pribadinya. Atau kita cuman pengen itu janji-janji cepetan digenapin. Ya lagunya Don Moen sudah pernah mengcover ya pertanyaan ini. Menarik sekali. Kami datang Tuhan oleh anugerah-Mu untuk mencari wajah-Mu, tak hanya janji-Mu. Ini lagu berkesan buat saya. Ya, ini lagu mesti berkesan buat kita yang iring Tuhan. Saya lanjutkan saudaraku. Sekarang banyak sekali orang yang asal sukses. Ini orang Kristen ya. Kalau saya ngomong orang, kalau lagi khotbah itu arti kita. Jangan kita lihat keluar. Sekarang banyak sekali yang asal sukses. Asal berhasil. Berkenan atau tidak. Caranya benar atau enggak, biarin aja. Yang penting nyampe, yang penting berhasil. Dunia yang kita hidupi sekarang mengukur segala sesuatu dari pencapaian. Ya. Seolah-olah mereka yang orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa itu gak menarik untuk dibahas. Seolah-olah orang-orang yang biasa itu gak menarik untuk diangkat kisahnya. Setiap orang itu kalau mau jadi superhero itu harus penuh dengan kisah fantastis. Orang-orang tua yang sederhana, sehari-hari, pekerja-pekerja sederhana. Seolah-olah kisah-kisah seperti itu enggak menarik untuk dibahas. Dunia ini begitu mengukur segala sesuatu pencapaian. Sehingga orang-orang terobsesi untuk sukses. Terobsesi untuk sukses. Bukan berarti kita gak boleh sukses ya saudaraku, jemaat Tuhan. Sukseslah. Sangat sukses bahkan. Ya. Tapi bukan berarti kita ini boleh lakukan segala cara. Apapun kita korbankan, yang penting sukses dalam ukuran dunia. Jangan begitu dong anak Tuhan. Saya kembali kepada hal yang saya ingin sampaikan. Jadi dari peristiwa Musa yang tercatat di Keluaran 33, kita belajar yang pertama. Jangan asal berhasil. Jangan asal mulai. Asal langkah. Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan hadirat Tuhan? Saya ulangi, untuk apa kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan hadirat Tuhan? Saya akan kehabisan waktu tapi saya akan Anda cari sendiri. Ada tokoh-tokoh di dunia yang seolah-olah telah memiliki segalanya. Sukses menurut ukuran dunia. Dan menyatakan dirinya tidak perlu Tuhan, tidak percaya Tuhan. Tapi di akhir hidupnya dikatakan,
Dia merasakan satu kerinduan dan kekosongan. Dia merasakan ada satu kerinduan yang memanggil dia untuk kembali kepada iman yang dulu dia tinggalkan. Saudaraku, itu mengapa saya pakai kalimat tadi. Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan hadirat Tuhan. Ini juga merupakan bagian daripada lagu yang saya pernah tuliskan. Di salah satu baitnya. Kau mengenal hatiku, mungkin yang tahu lagu ini ya, jemaat kita di sini sih biasa nyanyi. Kini ku tahu kau menuntunku, sertaiku di setiap jalanku. Ku mau selalu di dalammu, ku tak dapat hidup di luarmu. Ini harus menjadi nyanyian hati kita. Ku tak dapat hidup di luarmu Tuhan. Kau yang kenal hatiku seluruh hidupku. Mengikutmu Tuhan yang terbaik bagiku. Di hadiratmu Tuhan yang terindah bagiku. Itu yang pertama yang kita pelajari daripada kehidupan Musa. Daripada hati seorang Musa di Keluaran 33. Yang kedua. Ya, kita langsung masuk yang kedua. Kesaksian terindah kita itu apa sih dalam hidup? Apa saudara? Jawabannya banyak sekali lah ya saudara. Kan habisan waktu kamu di list out. Menurut kamu apa, menurut A apa, B, C apa. Tetapi apa yang kita baca daripada peristiwa ini. Kesaksian terindah dalam hidup adalah hidup bersama Tuhan. Saya ulangi. Kesaksian yang paling indah dalam hidup adalah boleh hidup bersama Tuhan. Saudara, waktu saya siapkan firman Tuhan ini, saya gak tahu berapa kali saya harus telanjang hati saya. Hidup saya di hadapan apa yang saya renungkan ini. Saya gak boleh sekedar khotbahin, tapi saya tidak tunduk kepada apa yang menjadi firman Tuhan punya pesan. Sebelum saya sampaikan saudaraku, berulang-ulang kali firman Tuhan ini harus menusuk-nusuk hati saya dulu. Dan apa yang saya sampaikan sini merupakan hal yang hati saya tunduk. Bahwa kesaksian terindah dalam hidup adalah boleh hidup bersama Tuhan. Saudara, Musa tidak masuk ke Kanaan ya. Baca kisahnya nanti. Bayangkan. Seorang yang hatinya paling lembut. Tetap pada satu titik tersulut amarah besar. Ngamuk dia. Dia gebuk itu batu. Yang karena itu menerima konsekuensi. Tuhan bilang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kamu gak boleh masuk. Kamu naik aja ke gunung yang tinggi. Kamu tengok dari jauh. Waduh saudaraku. Ya, meskipun nanti di perjanjian baru kita tahu ya. Peristiwa Tuhan Yesus di bukit dimuliakan. Musa hadir sama Elia. Ya, mungkin di perjanjian lama dia gak berhasil masuk. Di perjanjian baru akhirnya ada. Anda bayangkan saudaraku. Kalau menurut ukuran manusia, Musa itu tidak masuk ke Kanaan. Enggak sukses. Tetapi kesaksian hidupnya Musa itu tetap kaya dan indah. Mengapa? Kesaksian apa? Bersekutu, dekat dan mengasihi Tuhan. Kesaksian apa? Bersekutu, dekat dan mengasihi Tuhan. Jadi saudara, kesaksian terindah dalam hidup kita adalah hidup bersama Tuhan dan menikmati hadiratnya, penyertaannya. Itu melebihi kesuksesan dan janji-janji yang telah digenapi. Ya, saudaraku, lebih. Jadi teringat cerita suatu kali ada satu hamba Tuhan habis melayani kita di sini, kami ngobrol di bawah. Dia katakan, tahu nggak? Saya ini sampai harus beli mobil. Saya ini sampai beli mobil. Pada waktu dia bilang Fortuner. Nggak tahu sebutnya benar nggak saudara? Agak jarang soalnya saya sebut begituan. Supaya apa? Supaya kalau saya diundang khotbah itu cukup meyakinkan. Karena kalau kita ngomong tentang berkat pemeliharaan Tuhan, tapi kita bawanya yang gak berkelas, saya khawatir itu nanti gak meyakinkan.
Tapi akhirnya saya menyadari, dia bilang, bahwa itu semua itu kosong. Saya ganti balik mobil yang kecil, dia bilang, yang biasa. Saya bersyukur hati saya masih beres di hadapan Tuhan. Wah, saya dalam hati waktu dia cerita, wah, dia mau mengungkapkan hal seperti itu ya. Satu pengalaman ya, di mana Tuhan mengingatkan dia. Saya khawatir saudaraku bahwa kita juga, anak-anak Tuhan juga bisa punya pemikiran. Andai saya sukses, saya bisa bersaksi. Andai saya telah punya ini, saya bisa bersaksi. Andai nanti saya telah sembuh, saya akan bersaksi. No, bersaksilah sekarang. Beritakanlah kabar baik sekarang. Nyatakanlah bahwa hadirat Tuhan bersama dengan kita melewati badai, melewati padang gurun. Hadirat Tuhan yang paling berharga. Maka saya katakan bahwa kesaksian terindah kita adalah hidup bersama Tuhan. Bukan apa yang kita punya, bukan janji apa yang telah digenapi, bukan mobil apa yang kita pakai. Kita boleh tetap naik angkot. Firman Tuhan tidak kekurangan kuasa dan kemuliaan untuk diberitakan. Jangan takut sindiran saudaraku ya. Ini kalimat yang sering. Takut Tuhan saja mau makan apa? Cinta Tuhan, melayani Tuhan dapat apa? Semua itu biarlah seperti lagu merdu di telinga kita. Betul? Karena ini kita tahu dan tahu. Pribadi Tuhan menyertai kita. Tidak mungkin pemeliharaannya tidak. Ini janji Tuhan yang tembus sampai ke perjanjian baru. Carilah dahulu kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan ini bukan menjadi pengejaran kita. Bukan menjadi tujuan pokok kita. No. Pengejaran utama kita hadirat Tuhan dan kerajaannya. Tapi semua itu ditambahkan. Apa yang ditambahkan itu? Semua itu apa saudara? Pemeliharaannya. Kita tahu dan tahu saudaraku. Allah tidak lalai memelihara kita. Sebab itu saudaraku, saya sering berpikir. Bagaimana saya suatu hari pengen dikenang oleh anak-anak saya. Bagaimana saya pengen dikenang oleh generasi mendatang. Ini pertanyaan yang saya pikirin sungguh-sungguh loh. Ya, kalau sebagian orang berkata nggak penting kenangan itu, ya terserah nggak apa-apa. Saya pikirin sungguh-sungguh pertanyaan ini. Saya tidak ingin dikenang sebagai orang yang pintar. Saya bukan mau dikenang sebagai orang yang banyak melayani. Wah, dari muda melayani, enggak. Saya tidak mau dikenang sebagai orang yang sukses. Enggak. Bahkan saya tidak terobsesi dikenang sebagai orang baik. Karena baik itu ukurannya menurut apa dulu, menurut siapa dulu, beda-beda. Satu yang saya rindu jalani, satu yang saya rindu ingin dikenang, bahwa anak-anak saya dan generasi mendatang kenal saya sebagai orang yang mencintai Tuhan. Sangat mencintai Tuhan, itu saja. Itu saja. Biarlah kesaksian terindah dalam hidup kita dalam mengenal Tuhan, mengasihi Dia. Saudaraku, kerinduan Musa untuk meminta penyertaan dan hadirat Tuhan karena apa? Perhatikan di ayat ke-13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kerinduan Musa meminta penyertaan Tuhan adalah dia ingin mengenal Tuhan lebih. Mari berdoa saudaraku. Supaya jiwa kita ini penuhi dengan kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti saya katakan 2 minggu lalu. Jangan merasa udah cukup kenal. Udah cukup tahu. Kita berhenti belajar menjadi seorang murid. Kita menjadi tidak teachable.
Jangan saudaraku. Mari kita berdoa biar jiwa kita penuh terus dengan kerinduan mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Yang kita pelajari daripada kejadian di Keluaran 33 ini adalah berjalanlah dalam kehendak Tuhan dan berjalanlah bersama hadirat Tuhan di setiap masa di hidup kita. Saya ulang. Saudaraku, berjalanlah di dalam kehendak dan penyertaan Tuhan setiap masa di dalam hidup kita. Saudara, kita memerlukan Tuhan di masa sukar. Ya, semua pasti setuju. Tetapi kita tidak kurang memerlukan Tuhan ketika di masa yang baik-baik. Di masa sukar butuh Tuhan, di masa baik-baik juga butuh Tuhan. Ketika segalanya sukar dan menantang, orang datang berseru-seru kepada Tuhan. Ketika semua telah tenang dan baik-baik saja, orang-orang melupakan Tuhan. Bukankah ini yang terjadi dengan orang-orang di Eropa? Yang hari-hari ini gedung gereja berubah menjadi restoran. Gedung-gedung gereja berubah menjadi swalayan, pasar swalayan. Bahkan gedung-gedung gereja berubah menjadi bar. Mengapa? Karena setelah bertahun-tahun, kebanyakan telah merasa baik-baik saja. Ekonomi baik, jaminan kesehatan baik, pendidikan baik. Sehingga melupakan Tuhan. Karena semuanya tampak baik. Sekarang dunia berguncang. Kesehatan rapuh. Ekonomi begitu tidak pasti. Manusia sadar, wah jangan congkak. Saudara, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, jangan sampai nanti waktu pandemik selesai, permasalahan selesai, kita tidak lagi merindukan dan mencari penyertaan Tuhan. Jangan saudaraku, ini yang disebut rasa mandiri yang salah. Rasa mandiri yang salah. Saya sebenarnya tidak mau bahas di sini terlalu banyak ya. Tapi saya singgung sedikit. Belakangan ini kan kembali ada heboh ya. Isu itu chip 666. Betul ya? Aduh saudaraku. Dari 20 tahun lalu. Ya kira-kira 20 tahun lalu. Saya umur 17-18. Itu juga udah dihebohin di Jakarta ini. Itu diulang-ulang. Ada barcode belanja, kebetulan angka 6-nya lebih dari 1. Dianggap tanda. Dijadiin isu. Demi menarik perhatian, ingin dinilai peka dan hebat. Jemaat Tuhan, jangan mau ditarik oleh kelompok yang begitu ya. Itu kelompok yang dagang hal mistis. Namun satu hal yang jelas mengenai ini. Sekali lagi saya gak bahas panjang. Saya singgung sedikit. Satu hal yang jelas mengenai hal ini. Kita harus melihat makna rohaninya. Makna rohaninya. Bukan kejadian-kejadian apa dikait-kaitkan begitu. Dengan tidak bertanggung jawab. No. Makna rohaninya. 6 di dalam Alkitab itu adalah angka manusia. Diciptakan pada hari keberapa manusia saudara? 6. Berapa hari manusia bekerja? 6. Berapa tahun seorang budak bekerja sebelum dikasih kemerdekaan? 6. Di Alkitab 6 itu dikenal salah satu sebagai angka manusia. Dan angka apa lagi? Angka belum sempurna. Mengapa? Karena 7 itu angka sempurna di Alkitab. Hampir segala yang menyatakan kesempurnaan itu 7. Jadi 6 itu angka yang belum atau tidak sempurna. Ya, jadi makna daripada tanda binatang. Ini kitab Wahyu kan sebut tanda binatang. Tandanya antikristus itu. Makna daripada angka ini itu apa sih yang di dalam kitab Wahyu? Makna rohaninya. Yaitu ketika manusia ingin menggantikan Allah. Ingin menjadi Allah. Ya 666 ya meskipun dalam
Ada studi bahwa sumber-sumber tertentu ada 616, bukan 666. Tapi saya nggak mau berpolemik yang begitu. Kita ikutin terjemahan negara kita yang lebih umum. Ya. Itu ketika manusia ingin menggantikan menjadi Allah. Ketika Bapa, Anak, dan Roh Kudus mau digantikan. Manusia merasa dirinya bisa mencipta, bisa menkloning. Gak perlu ada campur tangan Tuhan, bisa ciptakan kehidupan. Manusia merasa bisa menebus, menyelamatkan. Manusia merasa bisa menjadi penghibur, penolong yang beri kekuatan, memberi penghiburan. Ketika Tuhan tidak, tanda kutip, diperlukan lagi. Merasa tidak diperlukan lagi, dianggap tidak diperlukan lagi. Itulah gerakan dan spirit daripada antikris yang mesti kita waspada. Bukan isu itu cip yang. Itu gerakannya, itu di dalam kehidupan zaman kita. Nah ini yang disebut rasa mandiri yang salah. Itu menjelang akhir zaman akan makin kentara. Saudaraku. Saya sampai kepada penutup. Saudara, permasalahan hidup kita ini terkadang kan pengingat yang lembut. Pengingat yang lembut kepada kita. Bahwa kita ini manusia, jangan mencoba menjadi Tuhan. Permasalahan dunia ini terkadang tuh apa? Itu adalah cambuk kecil. Ya, ini sebenarnya lagunya Ebit. Itu cambuk kecil untuk menyadarkan dunia. Kedaulatan ada pada Tuhan. Jangan mencoba menjadi Tuhan. Nah ini yang ketiga saudara, jadi ya. Bahwa kita memerlukan Tuhan, penyertaannya di dalam masa sesak. Juga di masa yang lega. Jangan kita lupakan. Sehingga ketika semua situasi ini berlalu. Pandemik ini berlalu. Perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan, bergantung, berharap, berdoa untuk pemulihan. Kiranya tidak kita lupakan. Sebab kita memerlukan Dia dalam masa apapun. Sampai di sini firman Tuhan saudaraku, kiranya setiap kita semakin rindu akan penyertaannya, mencari wajahnya bukan hanya janjinya. Semakin ingin mengenal Tuhan seperti yang Musa ungkapkan bahwa kiranya nyatakan jalanmu supaya aku ini boleh mengenal Engkau. Semakin rindu akan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara pemain musik maju ke depan. Kita akan menutup firman Tuhan dengan doa. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Oh haleluya, kita naikkan pujian tadi yang di firman Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu pada hari ini. Sebagian kecil daripada firman-Mu. Kami berdoa biarlah perenungan kami ini boleh sungguh membawa hati dan hidup kami. Menjadi hidup yang semakin merindukan Engkau. Sehingga kami bisa berkata dalam hati kami. Untuk apa kami memperoleh segalanya. Kalau kami kehilangan hadirat Tuhan. Sehingga kami boleh katakan dalam hidup kami. Bahwa kesaksian paling indah. Adalah bahwa kami mencintai dan mengenal Tuhan. Dan kami boleh beritahu kepada hati kami. Aku memerlukan Tuhan dalam masa apapun. Di masa susah, di masa senang. Di masa sesak, di masa lega. Hadirat Tuhan yang ku cari. Oh thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh bila kau tidak beserta. Bila kau tidak besertaku. Ku mau tetap di sini. Ku perlu Tuhan saat ku berjalan. Tuntun tiap langkahku. Biar hadirat-Mu besertaku.
biar Roh-Mu menuntunku. Aku berseru untuk kemuliaan-Mu, biar hadirat-Mu besertaku. Bila Kau tidak besertaku, ku mau tetap di sini. Oh yes Lord, ku perlu Tuhan saat ku berjalan. Tuntun tiap langkahku, biar hadirat-Mu besertaku. Biar Roh-Mu menuntunku. Aku berseru untuk kemuliaan-Mu, biar hadirat-Mu besertaku. Aku berseru untuk kemuliaan-Mu, biar hadirat-Mu besertaku. Tuhan, kami ingin berdoa. Seperti yang kami baca, yang kami temukan dalam firman-Mu. Ketika hamba-Mu yang Kau katakan setia itu berdoa meminta penyertaan-Mu dalam langkah-langkah hidup. Meskipun Tuhan menjaminkan bahwa mereka akan berhasil sampai kepada tujuan, tapi Dia yang mengenal hati-Mu tahu bahwa penyertaan hadirat-Mu lebih daripada keberhasilan di dunia. Biar hati kami berseru seperti itu Tuhan. Biar hadirat-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Jangan lepaskan kami. Genggam tangan kami, hati kami. Bawa kami dekat dengan Engkau. And never let us go away from You. Thank You Lord. Thank You Lord. Tuhan, hamba selesai menyampaikan. Namun hamba tahu, kami tahu Roh Kudus-Mu adalah yang membawa kami pada segenap kebenaran-Mu. Terus tuntun kami Tuhan, terangi langkah kami, pimpin kami, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa.